Sejarah awal mula masuknya Partai Komunis ke Indonesia bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan proses bertahap yang melibatkan penyebaran ideologi komunis dan adaptasinya dengan kondisi sosial politik Hindia Belanda Indonesia saat itu. Tidak ada momen dramatis di mana tiba-tiba sebuah partai komunis berdiri dengan gagah. Sebaliknya, masuknya ideologi ini lebih seperti akar yang perlahan-lahan merambat dan tumbuh subur di berbagai lapisan masyarakat. Tokoh kunci dalam proses ini adalah Henricus Josephus Franciscus Maris Nevliet, seorang aktivis komunis Belanda. Kedatangannya ke Hindia Belanda sekitar tahun 1913 menandai awal dari penyebaran ideologi komunis secara sistematis. Nevliet cerdas, ia tak langsung mendirikan Partai Komunis secara terang-terangan. Strategi yang ia pilih adalah membaur dan bekerja di dalam organisasi-organisasi buruh yang sudah ada. Gerakan awal Nevliet terpusat di Semarang, khususnya di kalangan pekerja kereta api. Disinilah ia mendirikan Indische Social Democratische Vereniging SDV, atau Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia, pada tahun 1914. SDV bukanlah partai komunis secara resmi, namun disinilah ideologi komunis disebarkan dan dipelajari. Nevliet dengan piawai menanamkan benih-benih pemikiran Marxisme di kalangan kaum buruh. Pengaruh Nevliet meluas hingga ke Sarekat Islam SE, organisasi nasionalis besar di masa itu. Beberapa tokoh penting SE seperti Simon, Alimin, dan Darsono terpengaruh oleh ajaran komunis Nevliet. Hal ini mengakibatkan perpecahan internal di dalam SE, melahirkan berbagai faksi dengan ideologi yang berbeda-beda. Perpecahan ini memperlihatkan betapa efektifnya Nevliet dalam menyebarkan ideologinya melalui infiltrasi ke dalam organisasi yang sudah mapan. SDV kemudian berafiliasi dengan Komintern Komunis Internasional dan akhirnya bertransformasi menjadi Perserikatan Komunis Indonesia (PKI). Tanggal pasti pembentukan PKI masih diperdebatkan, ada yang menyebutkan tahun 1914 dan ada pula yang menyatakan tahun 1920. Periode awal PKI ditandai oleh pergulatan internal dan berbagai faksi yang bersaing, termasuk munculnya tokoh-tokoh seperti Tan Malaka yang membentuk organisasi komunis tandingan. Singkatnya, awal mula masuknya Partai Komunis ke Indonesia bukanlah sebuah peristiwa yang tiba-tiba, melainkan sebuah proses panjang infiltrasi ideologi. Tujuan Henk Nevliet menyebarkan ideologi komunis di Indonesia adalah multifaceted dan berakar pada komitmennya terhadap revolusi komunis global, serta kondisi sosial politik Hindia Belanda saat itu. Meskipun motivasi pastinya kompleks dan membutuhkan interpretasi mendalam dari konteks sejarah, beberapa tujuan utamanya dapat diidentifikasi. Pertama, revolusi komunis global. Nevliet adalah anggota setia Komunis Internasional, organisasi yang bertujuan untuk memicu revolusi komunis di seluruh dunia. Aktivitasnya di Indonesia merupakan bagian dari strategi global untuk membangun partai dan gerakan komunis di wilayah-wilayah kolonial. Ia percaya bahwa pembebasan rakyat terjajah terkait erat dengan penggulingan kapitalisme secara global. Kedua, memberdayakan kelas buruh Indonesia. Nevliet menyaksikan langsung kondisi kerja yang keras yang dihadapi buruh Indonesia di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Ia bertujuan untuk memberdayakan kelas buruh dengan mengorganisir mereka ke dalam serikat pekerja dan memperkenalkan mereka pada cita-cita komunis tentang solidaritas pekerja dan penentuan nasib sendiri. Ia yakin bahwa komunisme menawarkan jalan menuju keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi bagi kaum tertindas. Ketiga, perjuangan anti-kolonial. Aktivitas komunis Nevliet terkait erat dengan perjuangan anti-kolonial yang lebih luas di Indonesia. Ia melihat komunisme sebagai alat untuk melawan imperialisme Belanda dan mencapai kemerdekaan Indonesia. Ia percaya bahwa sistem kolonial pada dasarnya bersifat eksploitatif dan bahwa komunisme menawarkan alternatif yang layak. Keempat, membangun partai komunis di Indonesia. Bagian penting dari strategi Nevliet adalah membangun partai komunis yang kuat di Indonesia. Hal ini tidak hanya melibatkan penyebaran ideologi komunis, tetapi juga pelatihan aktivis Indonesia
dan pembangunan struktur organisasi yang mampu memobilisasi kelas pekerja dan menantang otoritas kolonial. Indische Social-Demokratische Vereniging yang didirikannya berfungsi sebagai batu loncatan penting dalam proses ini. Singkatnya, motivasi Snefrit kemungkinan merupakan perpaduan antara keyakinan ideologis, sentimen anti-kolonial, dan keyakinan akan potensi transformatif komunisme untuk meningkatkan kehidupan pekerja Indonesia. Ia melihat komunisme bukan hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan sosial di Indonesia